Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang rahmati Allah, iblis dalam sejarahnya adalah makhluk Allah pertama yang tidak tahu berterima kasih. Menurut At-Tabari, iblis adalah makhluk yang pertama kali diberikan otoritas dalam kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kebaikan olehnya, namun dia tidak mensyukurinya. Setelah menyangkal kekuasaan Allah, dia malah berbangga dan sombong terhadap Tuhannya. Oleh karena itulah atas karunia-Nya, iblis disingkirkan, dipermalukan, dan dihinakan. Dan di antara manusia, ada juga yang melanjutkan dan mengikuti cara-cara iblis. Mereka juga tidak luput dari pembalasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dasar kesombongan iblis, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepadanya dengan mengubah sosoknya dan merampas semua kebaikan yang telah diberikan kepada iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas mengutuk dan mengusir iblis untuk keluar dari surganya ke dunia, tempat di mana saat ini kita tinggal untuk sementara. Allah kemudian memberikan iblis beserta pengikut dan pendukungnya api neraka sebagai tempat untuk mereka tinggal pada kehidupan yang selanjutnya. Gambaran sifat sombong dan ujubnya ada di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 50 yang berbunyi, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia menurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim." Setelah dikutuknya iblis dan diusirnya ke dunia, iblis pun bersumpah untuk membalas dendam kepada Nabi Adam alaihissalam dengan mengajak anak keturunannya berbuat keburukan dan maksiat, agar mereka kelak akan bersama-sama iblis masuk neraka. Sumpah dendam itulah yang selalu dibawa-bawa oleh iblis untuk melakukan bujuk rayunya kepada anak cucu Adam untuk mendurhakai Allah sampai hari kiamat. Iblis tergolong makhluk Allah yang sempurna, dikaruniai nafsu, akal, dan hati. Akan tetapi hatinya sudah tertutupi sifat buruknya, yakni sombong dan ujub. Iblis dalam melancarkan aksinya seringkali berubah wujud, yakni makhluk lain agar penyamarannya mereka tidak terdeteksi. Tak jarang pula mereka bersumpah atas nama Allah dan Rasul-Nya guna memuluskan aksinya. Dalam kitab Irsyadul Ibad, Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dikisahkan, iblis menyamar menjadi seekor ular untuk membujuk seorang pemuda agar menolongnya. Tetapi setelah ditolong, iblis yang berwujud ular tersebut malah akan membunuhnya. Lantas pemuda itu berdoa kepada Allah, dan pada akhirnya pertolongan Allah pun datang. Pemuda itu bernama Syekh Muhammad bin Humar. Beliau adalah seorang yang waro', berpuasa saat siang hari, selalu menegakkan sholat dan tekun melakukan sholat malam. Suatu hari ketika beliau sedang pergi berburu di hutan, kemudian dia bertemu dengan seekor ular. Ular itu ingin meminta bantuan kepada Syekh Umar untuk menyelesaikan masalahnya. Ular itu berkata, "Wahai Muhammad bin Humar, selamatkanlah aku. Niscaya engkau akan diselamatkan juga oleh Allah." "Dari siapa?" tanya Syekh Umar. "Dari musuhku." "Lalu di mana musuhmu?" "Ada di belakangku."
"Dari golongan umat siapakah engkau, wahai ular?" Ujar Syekh Umar, "Dari golongan umat Muhammad," jawab Syekh Ular. Lalu Syekh Muhammad bin Umar segera membuka sorbannya, menyuruh si ular supaya secepatnya bersembunyi di dalam sorbannya. Tetapi si ular menolak, membantah dan berkata, "Tetap saja wahai Syekh, musuhku akan tetap melihatku dan memangsaku." "Lalu apa yang bisa aku perbuat untukmu?" ucap Syekh Umar. Ular itu berkata, "Jika engkau memang ingin benar-benar membantuku, maka bukalah mulutmu dan izinkan aku masuk untuk bersembunyi di dalamnya." "Tidak, aku khawatir engkau membunuhku," jawab Syekh. Ular itu berkata lagi, "Demi Allah, aku tidak akan membunuhmu." Akhirnya Syekh Muhammad bin Umar membuka mulutnya dan mengizinkan si ular untuk masuk ke dalamnya. Setelah beberapa saat, datanglah seorang pemuda kepada Syekh Umar mempertanyakan di manakah musuhnya, yakni si ular. "Wahai Syekh, apakah engkau melihat seekor ular melintas dari jalan ini?" "Tidak," jawab Syekh Umar. Kemudian pemuda itu pergi meninggalkannya. Lalu beliau segera beristighfar perihal ucapan tidak yang ia katakan. Setelah itu Syekh Umar mengeluarkan kepala si ular dan berkata, "Musuhmu sudah pergi, sekarang tiada siapapun lagi di sini. Jika engkau ingin keluar, maka keluarlah sekarang." Namun si ular malah membantah dan berkata, "Wahai Syekh, sekarang aku beri engkau satu dari dua pilihan. Hatimu akan kurusak atau hatimu akan kulubangi." Syekh Umar menjawab, "Maha suci Allah, di manakah janjimu wahai ular? Kemanakah sumpahmu sehingga engkau begitu cepat melupakannya?" Ular itu pun berkata, "Aku adalah iblis. Aku tidak lupa akan permusuhan antara aku dan nenek moyangmu Adam. Di saat aku mampu membuat dia terusir dari surga, lalu bagaimana mungkin aku akan kembali menolong keturunannya?" Kemudian Syekh Umar berkata, "Lalu engkau akan membunuhku?" "Ya, aku akan membunuhmu," kata iblis. Kemudian Syekh Umar meminta kepada si ular dengan berkata, "Tunggulah sampai aku beranjak pergi di lereng pegunungan ini." "Baiklah," jawab si ular meremehkan. Namun setelah sampai di lereng pegunungan, beliau langsung mengangkat kedua tangannya dan berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selang beberapa saat setelah berdoa memohon pertolongan kepada Allah, maka datanglah seorang pemuda yang akan menolongnya. Pemuda itu sangat wangi baunya dan mengaturkan salam kepada Syekh Umar. Pemuda itu pun bertanya, "Apa yang membuat raut wajahmu berubah, wahai Syekh Umar?" Beliau menjawab, "Musuhku telah menzalimiku." Pemuda itu bertanya lagi, "Lalu di manakah musuhmu?" "Di dalam perutku," jawab Syekh Umar. "Bukalah mulutmu," pinta pemuda itu. Kemudian Syekh Umar membuka mulutnya, lalu pemuda itu memasukkan sesuatu seperti biji buah zaitun yang masih hijau ke dalam mulutnya. "Kunyah dan telanlah," ujar sang pemuda. Lalu beliau mengunyah dan menelannya sampai perut beliau terasa sakit dan mual sehingga keluarlah ular itu dalam keadaan terpotong-potong. Setelah kejadian itu, lalu Syekh Umar bertanya kepada pemuda itu, "Siapakah gerangan engkau wahai orang yang telah Allah beri pertolongan kepadaku? Apakah engkau benar-benar tidak tahu siapa aku?" "Tidak," jawab Syekh Umar. "Wahai Muhammad bin Umar, ketahuilah, di saat engkau sedang menderita akibat ular itu, lalu membaca doa dan permohonan dengan kalimat-kalimat doamu yang membuat para malaikat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku yang paling terkenal di penjuru penduduk langit keempat, yang diperintahkan Allah untuk pergi ke surga dan mengambil daun hijau untuk segera menolong engkau wahai Muhammad bin Umar." Sebelum pemuda itu pergi, ia berpesan kepada Syekh Umar, "Jika iblis berbuat kebaikan, iblis tetaplah menjadi pembuat keburukan. Bahkan jika perbuatannya hilang darinya,
iblis tetap tidak ditempatkan di sisi Allah yang Maha Kuasa. Alhamdulillah sahabat yang rahmati Allah, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.